Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Manarul Hidayat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang model basis data dan arsitektur basis data. Mari kita bahas. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait model basis data dan arsitektur sistem basis data. Namun sebelum itu, saya ingin merefresh kembali terkait sistem basis data itu sendiri. Oke, kita coba ilustrasikan itu. Sistem basis data itu adalah lemari, misalnya ya. Lemari. Oke, saya coba gambarkan untuk lemari gitu ya. Oke, di sini ada beberapa kolom atau tempat yang memang kita untuk menaruh barang-barang yang ada di lemari tersebut. Oke, seperti ini. Misalnya di sini kita ada punya 4 kolom pada lemari tersebut. Nah, anggap yang pertama ini kita khususkan untuk baju gitu ya, baju kemeja. Kemeja, nanti yang kedua itu kita coba khususkan untuk kaos. Yang ketiga itu untuk misalnya celana pendek. Yang keempat itu misalnya untuk celana panjang. Nah, atau misalnya terakhir itu kita coba tambahkan satu kolom lagi, misalnya ini adalah untuk yang sifatnya baju dalam, atau misalnya yang sifatnya celana dalam dan lain sebagainya. Nah, di sini terbentuk ada beberapa kolom. Di sini ada 5 kolom ya. Nah, sistem basis data itu seperti itu. Kita menempatkan data-data tersebut yang memang sudah kita identifikasikan atau kita analisa sebelumnya dan kita buat per masing-masing tempatnya. Gitu ya. Oh, kalau kolom 1 ini untuk baju kemeja. Nah, jadi semua data baju kemeja itu ada di lemari 1 seperti itu. Lalu ada misalnya untuk kaos. Nah, berarti di kolom kedua pada lemari tersebut kita khususkan untuk kaos gitu ya, dan lain sebagainya sampai dengan 3, 4, 5. Nah, ilustrasinya seperti itu untuk sistem basis data. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam pembahasan model basis data dan arsitektur basis data. Nah, apa sih model basis data itu ya? Nah, basis data itu adalah cara untuk mengatur dan merepresentasikan data. Nah, jadi kita bisa mengatur dan merepresentasikan itu artinya dalam membentuk atau mewujudkan suatu data itu dalam sistem basis data. Nah, datanya itu mau seperti apa gitu ya. Misalnya kita mau buat data mahasiswa, ya datanya itu seperti apa. Bentuknya seperti apa. Nah, itu yang disebut representasi. Yang memungkinkan kita untuk yang pertama itu menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data tersebut. Tadi, misalnya kita mau membentuk mahasiswa gitu ya, data mahasiswa. Nah, mahasiswa ini misalnya masuk ke dalam database namanya apa gitu ya. Saya database, anggaplah universitas gitu ya. Nah, di dalam kita membentuk mahasiswa ini, nanti kita harus tahu bentukannya seperti apa, informasinya apa saja. Nanti akan kita simpan nih datanya nanti di dalam database ini, sistem database. Lalu nanti kita bisa akses datanya dan kita manipulasi. Manipulasi dalam arti apakah kita bisa input data baru, apakah kita bisa mengupdate data yang sudah ada, atau kita bahkan bisa menghapus data tersebut. Itu secara efektif. Nah, selanjutnya terkait manfaat pemodelan basis data itu sendiri. Ada beberapa poin atau beberapa manfaat terkait pemodelan basis data. Yang pertama itu adalah memfasilitasi pemahaman dan komunikasi. Maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita membuat pemodelan basis data yang tadinya yang tadinya misalnya orang awam tidak tahu seperti apa sistem yang akan kita bangun atau data yang nanti akan kita hasilkan, maka kita bisa
memberikan atau membantu representasi abstrak. Jadi bentuk-bentuk yang penting dari data yang mudah dipahami oleh pengguna. Tadi misalnya contohnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu informasinya apa saja sih nanti? Oh, ada nomor pokok mahasiswa. Lalu ada namanya, nama. Lalu misalnya nanti ada alamat, ada jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, itu kan representasi abstrak tuh dari si data tersebut sehingga mudah dipahami nih oleh para pengguna dan pengembang serta para pemangku kepentingan gitu ya. Nah, nanti dari data-data tersebut, misalnya ada banyak data ya, ada mahasiswa dan lain sebagainya, hubungan-hubungan antar data itu seperti apa sih? Kayak yang sebelumnya saya jelaskan di materi tentang pengenalan mahasiswa data itu sendiri. Mahasiswa misalnya kalau kita mau buat database universitas, itu ada misalnya data mahasiswa, data fakultas, dan data prodi. Nah, hubungannya seperti apa sih antara mahasiswa dan prodi? Apakah bisa satu mahasiswa itu mempunyai banyak jurusan? Atau misalnya, apakah bisa mahasiswa itu hanya punya satu jurusan? Seperti itu. Nah, itu kan kita akan memodelkan basis data itu, nah sehingga terjadi pemahaman dan komunikasi yang baik seperti itu. Nah, yang kedua apa? Memperbaiki desain basis data. Jadi, kalau dengan pemodelan yang tepat, nanti desain basis data dapat dioptimalkan nih untuk efisiensi, penyimpanan, dan akses data. Nah, seperti yang sebelumnya. Jadi kan kalau kita menggunakan sistem basis data itu, salah satunya adalah kapasitas yang besar. Nah, kita harus memodelkan juga atau memperbaiki juga desain basis datanya. Misalnya kayak tadi, nomor pokok mahasiswa itu ternyata hanya 8 karakter atau 8 digit karakter lah ya. Nah, kita harus maksimalkan nih secara desain seperti apa. Lalu misalnya hubungan-hubungan antar data seperti apa. Sehingga apa? Salah satunya adalah terkait efisiensi penyimpanan data dan juga nanti terkait pengaksesan data. Nah, yang selanjutnya adalah mendukung pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dengan model basis data tersebut kita bisa memahami tadi secara strukturnya itu seperti apa, lalu relasi antar data itu bagaimana, sehingga tadi bisa diambil keputusan dalam perancangan sistemnya. Nah, kan kita pada saat kita membuat suatu sistem, anggaplah misalnya sistem informasi universitas gitu lah ya, atau sistem atau yang biasa kita pakai misalnya sistem informasi akademik seperti itu. Nah, itu kita bisa tahu nih ketika memang perancangan basis datanya itu baik atau tidak, sehingga tadi mengambil keputusan dalam perancangan sistem. Misalnya tadi strukturnya sudah benar belum, data-data yang kita mau buat tuh entitasnya apa saja, nanti relasinya antar data seperti apa, seperti itu. Bahkan sampai dengan nanti proses kayak pencarian datanya, optimasi pencarian datanya seperti apa, apakah lambat atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Jadi, dengan adanya pemodelan basis data itu kita bisa tahu nih, entitas apa saja sih yang kita butuhkan, terus atributnya apa saja. Jangan sampai kita dapat data mentah nih, misalnya mahasiswa, kita dapat misalnya informasi dari mahasiswa itu ada 10 atribut atau 10 detail dari informasi tersebut. Ternyata dari 10 itu sebenarnya nggak perlu semuanya 10 kita masukkan ke dalam data tersebut di dalam basis data. Misalnya hanya 7. Nah, sehingga kita bisa manfaatin nih pemodelan basis datanya itu secara benar. Sehingga apa? Tidak ada redundansi dan inkonsistensi data. Terus misalnya kayak misalnya nomor telepon gitu ya. Ternyata nomor telepon itu ternyata bisa banyak. Ada satu mahasiswa itu bisa lebih dari 2 nomor telepon. Nah, bagaimana kita cara memodelkan basis data tersebut? Sehingga apa tadi? Menentukan entitas dan atribut secara tepat. Serta mengatur relasi antar entitas yang meminimalkan inkonsistensi. Ya, tadi misalnya, jangan sampai ada hubungan antara entitas itu yang tidak konsisten gitulah ya. Misalnya tadinya misalnya mahasiswa itu hanya bisa dapat
banyak banyak bisnis bisa dapat hanya satu jurusan atau satu prodi. Ternyata secara desainnya itu bisa banyak prodi. Nah, itu kan jadinya nanti inkonsisten nih. Kita tentukan bagaimana entitas itu relasi antar entitas tersebut. Nah, selanjutnya adalah terkait memudahkan adaptasi dan pemeliharaan. Nah, kalau pemodelan basis data itu sudah jelas, yang jelas, bahkan terdokumentasi dengan baik, itu bakal bisa mempermudah tadi adaptasi sistem terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi, serta memudahkan proses pemeliharaan sistem. Maksudnya gimana sih? Nah, tadi misalnya kita kan basis datanya kita sudah rancang dengan bagus dan terdokumentasi. Ketika ada suatu saat sistem yang kita pakai itu terdapat enhancement, baik itu pembaharuan sistem, penambahan feature sistem dan sebagainya. Nah, dengan sistem basis data yang baik itu tidak perlu banyak perubahan yang signifikan, bahkan yang menyebabkan obstacle atau kendala seperti itu. Bahkan ketika memang sistem basis data itu bagus dan terdokumentasi, ketika memang ada pergantian sistem, misal dari sistem A diganti dengan sistem B, tetapi secara data kita tetap menggunakan sistem basis data yang ada. Nah, itu sangat memudahkan karena tadi terdokumentasi dengan baik sehingga tadi mempermudah adaptasi sistem. Nah, selanjutnya apa? Memastikan integritas data. Nah, tadi pemodelan basis data yang bagus itu tadi menerapkan aturan-aturan integritas nih yang memastikan konsistensi dan keakuran data dalam basis data. Ya tadi misalnya kalau nomor pokok mahasiswa itu hanya 8 digit. Nah, udah konsisten tuh 8 digit, nggak bisa sampai 9 gitu sih. Nah, itu adalah konsisten. Misalnya nomor pokok mahasiswa itu nggak boleh ada karakter selain number. Misalnya harusnya 2000001. Nah, nggak boleh tuh ada depannya misalnya A2001. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, itu namanya konsistensi. Nah, yang selanjutnya adalah mendukung penggunaan kembali desain. Nah, ini tadi. Misalnya basis data yang baik itu seperti apa sih sehingga dapat membantu dalam memahami struktur dan relasi antar data yang mendukung pengambilan keputusan lebih baik dalam perancangan sistem. Tadi misalnya ketika emang desainnya itu bagus, pemodelan itu bagus, sehingga ketika kita membuat suatu sistem dengan menggunakan pemodelan data tersebut, itu mudah dipahami gitu ya. Tadi dari secara struktur, relasi antar data, entitas apa yang kita buat, lalu atribut pada entitas tersebut apa saja. Nah, itu ketika itu semuanya jelas, itu dapat membantu atau memahami untuk mendukung perancangan sistem dengan lebih baik lagi. Nah, secara arsitektur basis data di sini kita menggunakan terkait namanya arsitektur 3 skema. Maksudnya apa? Jadi arsitektur 3 skema ini yaitu adalah arsitektur ANSI Spark. Jadi model arsitektur 3 ini diusulkan oleh yang pertama kali itu oleh ANSI nih, American National Standard Institute, dan namanya SPARC, Standard Planning and Requirement Committee pada tahun 1975. Nah, arsitektur ANSI itu modelnya seperti apa gitu ya. Model ini sih sebenarnya bertujuan itu adalah untuk dirancang untuk memberikan tadi panduan standarnya nih kalau kita dalam merancang sistem basis data ini, arsitektur dalam basis data ini ya. Jadi yang sebelumnya pada materi sebelumnya yang saya bilang ada tingkatan memang untuk user, nanti ada tingkatan konseptual, lalu ada nanti internal sampai dengan nanti masuk ke dalam bahasa mesin seperti itu kan. Nah, itu kan di pertemuan di materi sebelumnya itu saya sudah menjelaskan. Sehingga apa? Ketika memang dalam merancang dan mengimplementasikan sistem basis data itu jadi bisa fleksibel, scalable dan terpisah antara pengguna, aplikasi dan penyimpanan data fisik. Jadi ketika memang jadi sistem basis data itu kan dibagi beberapa tadi layer-layer lah ya. Sehingga tadi memisahkan tadi memang yang fungsinya untuk pengguna itu seperti apa, untuk aplikasi apa, penyimpan data fisik apa. Nah, secara penggambaran seperti ini dibagi. Pertama itu ada external level. Nah, ini levelnya level pengguna nih. Jadi sebenarnya datanya udah jadi, tinggal dia mengkonsumsi aja nih. Saya mau melihat data mahasiswa, ya udah
nanti akan tampil data mahasiswa. Saya mau menampilkan contohnya misalnya kalau dalam perusahaan itu penjualan. Nah, penjualan bulan ini sudah berapa gitu kan. Nah, itu bisa di level eksternal. Nah, nanti ada lagi namanya di level konseptual. Nah, ini konseptual itu tadi kita membangun dari mulai tabelnya seperti apa, field-fieldnya seperti apa. Nah, nanti ada konseptual itu adalah terkait desain ERD-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti masuk baru internal level nih tadi. Kita akan melihat tabelnya seperti apa, primary key-nya seperti apa, lalu misalnya eh, jumlah nilainya dari si masing-masing atribut atau field itu seperti apa gitu ya. Nah, itu akan kita bahas. Nah, ini contohnya misalnya gini. Di tingkat eksternal, jadi di sini ya, di tingkat eksternal ini, dalam level ini menggambarkan apa sih? Menggambarkan yaitu basis data yang relevan nih bagi seorang pengguna. Jadi tiap pengguna itu kan mempunyai sejumlah pandangan ya yang berbeda-beda. Jadi tiap pengguna itu melakukan representasi dalam bentuk yang sudah diketahuinya. Tadi misalnya saya mau misalnya anggaplah manajer A ini mau tahu penjualan pada bulan ini saja gitu ya, pada bulan ini saja. Tapi manajer B mau tahu total penjualan 3 bulan terakhir. Nah, itu kan bentuk pandangan atau misalnya pola pandangan itu yang berbeda-beda gitu ya. Karena tadi tergantung kebutuhan dari si end user ini sendiri gitu ya. Nah, kalau ini misalnya contohnya gini, aktivitasnya kampus pada akses mata kuliah dan akses mahasiswa gitu ya. Misalnya yang satu, pengguna yang satu dia mau melihat mata kuliah, yang satu mau mengakses mahasiswa. Nah, itu kan berbeda-beda ya pandangannya. Nah, ini ada di tingkat eksternal. Nah, selanjutnya di tingkat konseptual. Nah, konseptual itu yang tadi saya jelaskan. Di tingkat konseptual ini apa sih? Jadi kita menggambarkan sudut pandang ya, menggambarkan suatu sudut pandang yang disimpan dan hubungan antara datanya. Nah, jadi tingkatan ini tuh menentukan data simpan secara fisiknya nanti seperti apa. Jadi entitasnya itu seperti apa? Misalnya tadi entitasnya mahasiswa, atributnya seperti apa? Misalnya tadi mahasiswa punya apa? Nomor pokok mahasiswa, punya nama mahasiswa, punya misalnya alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu beserta apa? Relasinya. Tadi, misal entitasnya ada mahasiswa, lalu tadi misalnya ada prodi gitu ya, jurusan. Nah, mahasiswa dengan prodi ini relasinya seperti apa? Apakah banyak mahasiswa itu hanya punya satu prodi gitu ya, seperti itu. Jadi data banyak nih mahasiswa, datanya banyak, tapi dari banyaknya mahasiswa itu dia hanya bisa memiliki masing-masing satu prodi aja. Misal ada mahasiswa Budi gitu ya, Susi, nah Rudi misalnya, Rudi. Nah, ini kan banyak mahasiswa nih, tapi masing-masing ini nggak bisa ambil prodi atau jurusan lebih dari satu. Jadi hanya satu aja. Misal Budi itu jurusannya bisnis digital. Kalau ternyata Susi itu adalah jurusan teknik informatika. Nah, kalau yang misalnya untuk Rudi itu misalnya dia jurusan ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, terus apalagi? Yang kedua itu adalah data yang telah disimpan dan keterkaitannya hubungan antar data. Ya tadi misalnya antara entitas tadi dengan entitas yang lain atau hubungan data dengan hubungan data yang lain. Nah, terus proses yang dihadapi oleh DBA, database administrator dan atau programmer. Nah, ini tadi dia akan membuat seperti ini. Entitasnya apa saja, atributnya apa saja. Nah, ini dihadapi oleh si DBA-nya. Jadi bukan levelnya end user lagi. Karena end user itu tidak terlibat di level eksternal konseptual level. Dia nggak mau tahu bentuknya apa yang di dalam itu apa aja atributnya, terus panjang nilainya berapa, karakternya harus berapa, nggak penting dia. Nah, tapi kalau di level eksternal ini kita harus di konseptual ini kita harus menentukan tadi, karena tadi untuk optimasi juga. Nah, menjelaskan struktur semua pengguna. Tadi strukturnya ya seperti apa. Lalu ada keamanan informasi dan integritas informasi. Tadi misalnya hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengakses. Misalnya seperti itu.
Nah, selanjutnya ini tingkat internal. Nah, tingkat internal ini tadi perujian basis data itu disimpan dalam secara fisik nih. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data simpan dalam basis data, representasi indeks dan ruang penyimpanannya, record penyimpanan data elemen. Contohnya gini, seperti organisasi file nih secara sekuen relatif atau indeks sekuensial penempatan record dan enkripsi data. Jadi kayak tadi, misalnya record ini ditaruhnya di store mana, ada skema mana. Misalnya mahasiswa di dalam database universitas itu ada table mahasiswa. Nah, masuknya ke dalam skema mahasiswa. Nanti penempatan recordnya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu ada indeksnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada external view. Nah, tadi kan misalnya pengguna itu mau lihat masing-masingnya punya pandangan nih. Dia punya NIM, nama prodi, matkul. Nah, dia karena dia mau melihat adalah data mahasiswa. Sedangkan pengguna yang lain dia cuma mau lihat adalah mata kuliah. Nah, di level konseptual dia akan membuat nih field-field apa kolom-kolomnya apa aja dan NIM, nama, kode mata kuliah, SKS. Nah, ini dalam konseptual. Nah, di tingkat internal tadi ada NIM, tipenya integer, chart nama 30 dan lain sebagainya. Nah, indeksnya apa? Kode mata kuliah dan SKS. Karena apa? Ketika ini dibuat harus nanti fungsinya adalah pada saat pencarian data. Karena biasanya pencarian data tuh dia biasanya apa sih yang perlu dioptimalkan seperti itu. Nah, di level ini adalah di level internal. Seperti itu. Nah, di jenis model basis data itu sendiri, di sini kita akan membahas 4 model. Yang pertama itu adalah hierarki model, yang kedua itu network model, yang ketiga itu relational model, yang keempat itu adalah object oriented model. Nah, kita coba bahas satu-satu. Nah, hierarki model itu apa sih gitu ya? Jadi hierarki model itu kita bayangkan itu dalam seperti pohon. Nah, di mana data diatur itu dalam hubungan hierarki nih yang menyerupai struktur pohon dengan akar, cabang, dan daun ya. Kan kita anggap gini ya. Ini pohon gitu ya. Ini kan ada cabang nih. Ada cabang, ada cabang. Nah, ini kan ada daun-daun gitu ya. Nah, ada daun-daun. Nah, ini ada akar-akar nih. Nah, itu adalah model hierarki. Nah, contohnya maksudnya gimana sih? Jadi setiap data itu disebut namanya node dan hubungan antar data diwakili oleh cabang dari satu node ke node lain. Jadi kalau pohon kan misalnya daun ini bertumpu pada apa? Pada batang. Nah, batang ini bertumpu pada apa gitu kan? Nanti pada akar, gitu ya. Pada cabang, terus pada batang, pada akar, seperti itu. Nah, itu maksudnya adalah hierarki. Adanya hubungan antar data gitu ya diwakili oleh cabang dari satu node ke node yang lain. Nah, strukturnya seperti apa sih? Nah, strukturnya itu ada namanya parent child dan one to many relationship. Nah, contohnya apa? Jadi untuk yang parent child ini adalah setiap node dapat memiliki satu induk dan banyak anak. Data disusun dari tingkat paling atas hingga ke bawah. Nah, jadi gini, atasnya itu kan akarnya apa? Nah, ini akar. Nah, kalau pohon kan ini di bawah ya. Nah, ini dianggapnya di paling atas, root artinya akar. Nah, ini akan ke tingkat paling bawah nih, ke cabang, ke daun gitu ya. Nah, lalu ada namanya one to many relationship. Jadi setiap parent node itu dapat memiliki banyak child. Tetapi setiap child node hanya memiliki satu parent. Nah, tadi misalnya dia pohon ini misalnya parentnya satu gitu ya. Ini akar deh. Ini akar. Nah, dia kan banyak cabang nih. Cabang, terus banyak daun nih gitu ya. Nah, itu disebutnya adalah banyaknya child. Jadi si parentnya ini satu, tapi punya cabangnya banyak gitu. Nah, tetapi setiap child node itu hanya memiliki satu parent. Nah, iya, ini kan ini satu nih. Ini childnya satu. Nah, dia parent satu gitu ya. Nah, kelebihannya apa sih? Efisien untuk menangani data dengan struktur hierarki yang jelas. Keamanan data lebih mudah diterapkan karena akses data bisa dikontrol melalui hierarki. Ya, tadi misalnya kita mau tahu si daun A ini. Nah,
kita mau tahu daun A ini, kita bisa cukup dari akarnya aja, parentnya, parent A. Misalnya ada daun ya, ada daun B, ada daun A. Kita dari akarnya saja sudah tahu nih bahwa dia memiliki daun A sama daun B. Nah, seperti itu. Nah, kalau kekurangannya apa sih? Sulit untuk mengubah struktur data setelah hierarki dibuat. Lalu redundansi data mungkin terjadi karena tidak ada cara untuk berbagi data antar cabang. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita mau merubah daun A ini menjadi daun A1 deh misalnya. Nah, kita nggak bisa langsung berubah A1 ini, tapi kita perlu melewati si parentnya ini nih, si akarnya ini. Nah, baru bisa merubah si A1 ini, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih untuk hierarki model nih? Nah, misalnya kita punya akarnya universitas nih. Universitas ini punya fakultas, fakultas punya mahasiswa, mahasiswa punya dosen, dosen punya mata kuliah, ya kan? Nah, di sini root ini disebutnya akar. Lalu level satunya anaknya nih, anaknya dia ada fakultas nih. Nanti si fakultas punya anak, dianggapnya cucunya dari universitas. Ada mahasiswa, ada dosen. Nanti yang terakhir mata kuliah, ada cicit. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau mencari semua mata kuliah yang diajar oleh dosen di fakultas tertentu, kita mulai dari not universitas. Nah, ini kan akan repot nih. Padahal kita maunya nyari ini kok, nyari dosen nih, dosen ini, gitu ya. Kita mau nyari dosen ini yang mengajar mata kuliah apa? Misalnya saya, dosen A, mengajarnya mata kuliah sistem basis data, misalnya gitu ya. Ya, kalau pada saya mau coba nyari data dosen A ini doang yang mengajar mata kuliah, tapi kita harus tarik dulu dari si akarnya ini, dari universitas ini, baru nanti turun universitas, fakultas, lalu dosen, baru ke mata kuliah. Ini yang disebut tadi kekurangannya, sulit untuk mengubah struktur data atau bahkan untuk mencari saja susah nih. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait network model. Network model ini apa? Dia evolusi nih atau perubahan ya, atau update lah bahasanya, update dari hierarki model ini. Nah, hierarki modelnya dia ke many to many relationship. Jadi setiap node ini bisa memiliki banyak parent dan banyak child, lalu hubungan antar datanya direpresentasikan dalam bentuk grafik. Nah, kelebihannya tadi lebih fleksibel ya dibandingkan model yang sebelumnya, hierarki, dan efisien dalam menangani banyak relasi. Jadi many relationship ya. Lalu kekurangannya apa sih? Yang pertama kompleks juga nih, struktur datanya jadi lebih kompleks dan sulit dipahami. Maintenance-nya lebih sulit untuk memelihara dan memodifikasi. Contohnya seperti apa? Nah ini, misalnya di node sub project ini bisa terhubung ke beberapa node departemen. Kan ini kan ada project 1, project 2. Nah ini ada departemen ini, departemen ini, departemen ini. Nah ini, ada yang memang satu project ini memiliki departemen yang sama nih, yang ini dan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, setiap di sini ketika sub project-nya bisa dijalankan oleh beberapa departemen ini dan sebaliknya, satu departemen bisa menjalankan beberapa sub project. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana network model ini memungkinkan hubungan yang lebih kompleks. Kalau tadi kan sebelumnya itu, nah, ketika ini dosen nih mata kuliah, gitu ya. Nah, ini nggak bisa nih ketika ada mata kuliah. Nah, kita harus seperti ini, ada bisa menyambung ke anak yang lain. Misalnya, ini ada anak lagi nih. Nah, kalau dalam hierarki itu dia nggak bisa begini. Nah, dia selalu begini anaknya. Terus ke bawah, bikin kotak lagi ke bawah. Nah, itu kan nggak efisien ya. Nah, kalau yang si network model ini dia bisa nih ke sini. Nah, cuman ya tadi lebih kompleks ya. Ketika kita mau lihat project B ini, nah kita harus sama mencari akar dulu projectnya departemen B ini projectnya apa, nanti project yang lanjutnya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait relational model. Nah, ini yang memang sering digunakan ya, yang memang nanti kita akan pelajari. Relational model ini adalah model data yang paling umum digunakan saat ini nih. Nah, ini yang paling umum yang tadi saya bilang. Jadi data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel terdiri dari baris ya dan kolom. Ingat perbedaan baris dan kolom pada materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan hubungan antar tabel direpresentasikan melalui foreign key, hubungan, relasi ya.
Nah, jadi ada namanya primary key, ada namanya foreign key. Kalau primary key itu nilai unik pada satu table, satu data tersebut, table ya, satu satu table. Nah, kalau foreign key itu adalah nilai unik pada satu table ini yang memang masuk ke dalam satu table lainnya karena adanya relasi seperti itu. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya gitu ya. Nah, strukturnya seperti apa sih? Nah, strukturnya ini adanya table. Jadi data itu semua terorganisir nih dalam bentuk table. Tadi kayak mahasiswa, ada nomor pokok mahasiswa, nama, alamat dan sebagainya. Primary key-nya apa? Nah, setiap table memiliki primary key yang unik untuk mengidentifikasi slot. Misalnya, primary key-nya mahasiswa adalah NPM-nya, nomor pokok mahasiswanya. Nah, kita tentukan nih primary key-nya. Nah, foreign key digunakan untuk menghubungkan table yang berbeda tadi. Misalnya, mahasiswa, gitu ya. Nanti ada prodi. Nah, cara menghubungkannya gimana? Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kelebihannya adalah pertama simple, jadi mudah dipahamin, datanya terintegritas dan menggunakan namanya structure query language yang memang standar untuk memanipulasi data. Nah, kekurangannya apa sih? Bisa jadi kurang efisien kalau untuk datanya skala besar dan atau datanya yang tidak terstruktur tuh. Makanya penting banget kita harus secara datanya itu harus struktur dulu. Nah, mungkin kalau performa itu kalau memang datanya banyak gitu ya dan digunakan oleh orang banyak ya mungkin secara performa turun gitu ya. Nah, secara skala memerlukan optimasi dan kadang sulit untuk diskala secara horizontal. Nah, jadi optimasi tadi skala scalable-nya kita harus lihat dulu sistem ini atau model data ini nanti data ini digunakan seperti apa, misalnya banyak penggunanya seperti apa atau banyak cabang atau dan lain sebagainya kalau dalam perusahaan seperti itu ya sehingga kita bisa melihat model yang kita terapkan itu struktur datanya sudah sesuai atau enggak. Nah, contohnya gini nih, kalau untuk contoh relational model, contohnya seperti ini, kita punya ada tabel customer, ada table order, ada table product, ada table order detail. Nah, ini kan ada 4 table ya, di mana setiap table menyimpan beberapa atribut gitulah. Dan setiap atribut itu ada yang namanya primary key. Nah, contohnya apa? Di customer ini primary key-nya adalah customer ID, produk itu di product ID, sedangkan untuk table order dan order detail, yang pertama dia punya primary key-nya order ID, tapi dia punya foreign key-nya. Foreign key-nya apa? Customer ID. Misalnya, kenapa ada foreign key customer ID? Karena pada saat pelanggan itu membuat pesanan, berarti kan kita harus tahu pesanan ini punyanya siapa gitu ya, punya customer siapa. Nah, makanya perlu ada foreign key. Nah, ada juga namanya order detail. Order detail ini gimana? Jadi kita bisa menempatkan pertama primary key-nya itu order detail ID-nya. Lalu ada namanya foreign key-nya order ID, lalu ada namanya foreign key kedua produk. Misalnya gini, ada satu pelanggan membuat pesanan pada hari ini, dia membeli produk A, produk B, produk C, produk D. Nah, untuk mencatat bahwa order itu atas nama pelanggan apa dan tanggal berapa itu adanya di table order. Tapi untuk tahu rinciannya bahwa si pelanggan tersebut beli produk apa saja, nah itu ada di sini di order detail. Makanya foreign key-nya itu ada dua. Dia melekatkan order ID supaya tahu bahwa informasi detail order ini punya order yang mana. Lalu produknya atas produk yang mana aja. Nah, ini ke sini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini kan lebih enak ya kalau relational model itu terlihatnya. Nah, selanjutnya kita ada namanya object oriented. Jadi menggabungkan konsep basis data dengan pemrograman OOP atau object oriented program. Nah, jadi dalam model ini data direpresentasi sebagai objek. Nah, seperti dalam OOP. Nah, jadi strukturnya apa sih? Nah, ada objek, ada kelas, ada inheritance. Jadi objek itu adalah data dan fungsional dibungkus dalam suatu objek. Tadi ya, objek itu tadi bisa jadi itu kalau secara realitanya itu bisa dalam bentuk makhluk hidup, gitu ya. Misalnya tadi mahasiswanya, atau dalam bentuk yang lain, misalnya kelas, jurusan, itu namanya objek gitu ya. Lalu ada namanya kelas. Nah, objek-objek tersebut dikelompokkan ke dalam kelas yang mendefinisikan
atribut dan metode yang dimiliki. Ya, jadi misalnya saya punya objek misalnya mahasiswa. Nah, kita definisikan nih atributnya apa saja, terus metodenya apa. Misalnya mahasiswa ini bisa bisa diinput, bisa diupdate, tapi nggak bisa dihapus. Nah, itu kan metodenya. Jadi untuk data mahasiswa ini nggak bisa dihapus datanya. Dalam arti itu dihapus itu menghapus datanya dari sistem basis data. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu bisa juga. Nah, kecuali bisa merubah yang statusnya mahasiswa ini aktif atau non-aktif. Nah, tapi nggak bisa menghapus data mahasiswa itu. Lalu namanya inheritance. Jadi kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain seperti OP. Nah, kelebihannya apa sih? Yang pertama itu ada rich data modeling, ada lalu reusability. Jadi sangat cocok nih untuk data yang kompleks nih, yang representasinya objek. Nah, kelas dan objek dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks. Nah, kekurangannya apa? Ya pasti kompleks dibandingkan relational model. Integrasinya mungkin kurang kompatibel dengan sistem basis data tradisional yang memang berbasis relasi seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, ini kan hampir sama nih ya, dari relasi dia punya nama tabelnya siswa, ada atributnya nih, nama, alamat, tanggal. Nah, tapi dia punya namanya tadi yang saya bilang sebelumnya itu adalah terkait ininya kelasnya gitu ya, kelasnya. Nah, kelasnya apa? Misal tadi tambah siswa, hapus siswa, edit siswa. Berarti untuk si tabel siswa ini atau si objek siswa ini dia mempunyai fungsi ini gitu, bisa ditambah, bisa dihapus dan bisa diedit. Nah, kalau yang memang misalnya kita tidak adakan namanya hapus siswa, berarti dia hanya bisa ditambah dan diedit seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ini sih bahasa gitu ya, bahasa yang digunakan dalam sistem basis data khususnya untuk relational model gitu ya. Nah, ini sih nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Cuman untuk materi ini saya coba ini aja ya, seumumnya aja saya menjelaskan. Pertama itu ada terkait data definition model. Maksudnya apa sih? Namanya juga definition ya. Nah, kita mendefinisikan. Misalnya kita mau buat apa sih? Oh, saya mau buat database, ya udah didefinisikan. Saya mau buat database, nama databasenya apa? Nah, terus apa lagi? Saya mau buat tabel, ya udah dibuat. Saya mau mendefinisikan itu membuat tabel. Tabelnya apa namanya? Misalnya mahasiswa dengan atributnya ada nomor pokok mahasiswa, nama, alamat dan lain sebagainya. Lalu kita membuat namanya indeks gitu kan. Indeks itu tadi terkait nanti tujuannya untuk pencarian data dan lain sebagainya. Nah, perintah utamanya seperti ini, ada create, alter dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saya tidak bahas detail karena nanti akan masuk di materi selanjutnya. Lalu ada namanya data manipulation language. Nah, nanti kita akan mempelajari namanya manipulasi. Ya udah, manipulasi itu kan berarti memanipulasi, baik itu yang merubah, menambah, pembaharuan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada fungsinya, ada insert, update, delete, select gitu lah ya. Nah, ini namanya manipulation. Nanti ada data control. Jadi untuk mengontrol akses data. Jadi misalnya data mahasiswa ini, misalnya di dalam database pengaksesan database itu ada dua user nih. Pertama user 1, user 2. Nah, user 1 ini memang full akses. Dia bisa melihat data mahasiswa, mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk yang user 2 ini dia nggak boleh nih melihat misalnya data nilai mahasiswa, nggak bisa. Nah, itu bisa kita menggunakan namanya data control language seperti itu. Nah, nanti ada namanya transaction control language atau TCL. Jadi ada memang beberapa khususnya relational secara struktur query language itu ketika kita melakukan sesuatu baik itu perubahan, penambahan dan lain sebagainya harus dilakukan suatu kontrol. Jadi data itu bisa disimpan kalau kita sudah commit. Nah, jadi kita bisa menyimpan. Atau pada saat kita melakukan perubahan, data ternyata salah nih kita merubahnya. Kita bisa melakukan namanya rollback, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya.